Selamat datang ya. Di video ini saya mungkin akan membahas sedikit tentang outlook market hari ini, karena kita ini sedang memasuki tahun baru, yang mana kita tahu candle baru ya di chart 12 bulan. Terus tuh kita juga memasuki quarter baru, yang mana juga kita tahu candle baru di chart per quarter ya, atau enggak 3 bulan. Oke, langsung kita mulai aja. Kita mulai dari Bitcoin dulu ya. Bitcoin ya. Bitcoin per quarter ya. Oke, kita lihat di sini kita sekarang berada di 2024 ya, atau enggak 2025, yang mana kita berada di tahun setelah halving. Kita belajar di sejarah, karena orang yang tidak mempelajari sejarah akan dihukum oleh sejarah ya. Kita lihat di sini halving, ini halving pertama dulu di 2016 ya. Sini sekitar 2016, dan terjadi rally up di Bitcoin pada saat 1 tahun setelah halving di 2017. Kita masuk lagi ke halving setelahnya di 2020, rally lagi ya. Di sini terlihat karena dia setelah dia breakout dari resistennya, menembus resisten, di sini dia rally up. Kita lihat juga di sini kenapa di sini menembus lagi resisten atau rally up, karena di 2023 di 2024 Januari ini rally up di sini karena kita ada banyak event Bitcoin ya, seperti spot ETF, ada Donald Trump juga election, terus banyak institusi-institusi yang melirik Bitcoin ya. Makanya di sini menjadi liquidity atau enggak menjadi volume yang bagus untuk mendorong Bitcoin. Jadi mungkin setelah tembus resistennya, kenaikannya akan sama ya. Di sini kita lihat kenaikannya sama. Di sini naik sama ya. Ini kalau kita ini proyeksikan, nah sama kan kenaikannya. Kita ambil dari sini. Ini juga kita proyeksikan kenaikannya, nah sama. Kita ambil dari sebelum low, sebelum dia breakout dari resistennya. Di sini kemungkinan Bitcoin di sini 120 ya jenuhnya. Kemungkinan ini berdasarkan prediksi saya. Di sini bukan ajakan untuk menjual membeli ya, ini outlook market lebih tepatnya, berdasarkan pandangan saya. Nah, kita bisa lihat juga di sini di total 3. Jadi yang belum tahu, total 3 itu adalah chart yang mewakili semua altcoin kecuali ETH ya, kecuali Bitcoin dan ETH. Nah, kita lihat di sini setelah breakout di 2021, 1 tahun setelah halving, ini melakukan rally. Terus tuh di sini kita berada 1 tahun setelah halving lagi ya, di sini 2025. Nah, ada potensi dia melakukan rally lagi karena dia berada di momen break or make it ya. Di sini resisten yang akan ditembus sama seperti masa lalunya ya. Untuk altcoin, bagaimana kita lihat altcoin yang kecil-kecil ya. Jadi di sini adalah charts orders atau enggak ini tuh chart seluruh altcoin kecuali top 10 ya dalam altcoin. Jadi top 10 itu bisa kita lihat di sini. Nah, top 10 selain ini ya, selain Cardano, selain Bitcoin hingga Cardano, selain Bitcoin, Ethereum, USDT, XRP, BNB dan lain-lain ya. Top 10. Jadi ini adalah orders, adalah mewakili semua uang yang mengalir di altcoin kecuali altcoin yang top 10. Nah, kita bisa lihat di sini 1 tahun setelah halving pertama 2016, 1 tahun setelahnya rally. Terus kita masuk ke halving setelahnya di 2020. Nah, 1 tahun setelahnya 2021 melakukan rally lagi di sini. Setelah dia breakout resistennya di sini garis merah. Nah, kita bisa masuk, kita ambil pola sama pattern 2024 halving. Kita sekarang berada di 2025, tahun baru di sini ya, 2025. Nah, ada potensi dia breakout resisten garis merah ini terus tuh melakukan rally yang sama ya, seperti pattern-pattern yang berikutnya. Karena kripto itu selalu membentuk pola yang sama, walaupun dia itu tidak terbentuk di waktu yang sama, tapi dia tetap membentuk pattern atau enggak pola yang sama ya.
Jadi market itu nggak random. Tapi kalau kalian main di low time frame, itu market random banget ya, seperti chart 15 menit, 30 menit, 4 jam dan lain-lain ya. Terus tuh kita lihat apakah di sini orang-orang sudah ngomongin Bitcoin, apakah tetangga kalian ngomongin Bitcoin, apakah guru kalian ngomongin Bitcoin, apakah teman-teman kalian ngomongin Bitcoin, kripto dan lain-lain. Kita lihat indeks FOMO ya, dari data dari The Block di sini year to date. Di sini Maret 2024 itu ditembus ya ke FOMO-an dari kripto. Khususnya Bitcoin di sini ditembus. Yang mana kalau kita tahu di sini Maret itu adalah berdarah ya bagi kripto, karena di situ Bitcoin itu menyentuh 48.000, yang mana dia rally dari 50.000 ke 70.000 dan sempat nge-week di 48.000 ya. Nah, kita sekarang telah menembus di sini. Jadi apakah sekarang FOMO? Saya bisa bilang iya ya. FOMO. Jadi lebih berhati-hati untuk Bitcoin. Namun untuk altcoin mungkin akan diberikan napas ya. Jadi ini juga Q1 ya, bertepatan banget dengan Q1 yang mana kalau kita dari sejarah, 1 tahun setelah halving, Q1 itu selalu melakukan gerakan rally up yang sangat-sangat parabolik ya. Kita lihat di sini Google search volume untuk Bitcoin, ini data dari The Block ya, sama. Ini juga lagi menembus previous high-nya ya, ada di Maret. Jadi ini patternnya sama banget. Jadi careful untuk Bitcoin. Mungkin Bitcoin akan koreksi dulu dan memberikan napas atau enggak memberikan flow uangnya itu kepada market koin-koin altcoin ya. Terus tuh mungkin ya akan rally hingga 120 menurut saya di sini. Hingga ke 120, terus tuh akan bear market ya. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk outlook market ini tanggal 2 Januari ya. Outlook market tanggal 2 Januari 2025. Sampai berjumpa di video selanjutnya.